Saat ini, banyak negara sedang mengalami fenomena aneh yang sebelumnya tidak pernah disangka oleh siapapun. Salah satunya adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Secara tiba-tiba, semua kegiatan di Indonesia terhenti. Masyarakat menjadi bingung, bahkan merasa syok akan kondisi tersebut. Tidak sedikit dari masyarakat yang bertanya-tanya, ada apa dengan keadaan negara ini? Selidik demi selidik, ternyata penyebab utamanya adalah masuknya virus COVID-19 ke Indonesia. Virus ini merebak sekitar awal Maret tahun 2020. Awalnya, beberapa masyarakat tidak tahu apa itu virus COVID-19 dan apa dampak dari virus tersebut. Virus COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat signifikan di dalam beberapa hal. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, yang dimana aktivitas dan proses belajar mengajar di sekolah dihentikan akibat peraturan pemerintah terkait virus COVID-19. Peraturan tersebut menuntut proses belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing secara online yang kemudian disebut dengan istilah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tentunya, media utama yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah handphone. Penggunaan handphone dalam PJJ ini sedikit berpeluang dan bermanfaat dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemajuan teknologi saat ini. Namun, pada saat ini, di sekitar bulan Oktober 2021, pemerintah mulai melakukan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di beberapa sekolah dan daerah. Pemerintah mendorong penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas untuk mengurangi resiko dampak sosial negatif berkepanjangan. Adapun dampak bukan hanya meliputi kualitas pendidikan, melainkan juga tumbuh kembang dan hak anak. Situasi penanganan pandemi terus menunjukkan tren perbaikan, khususnya di Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah tidak ingin menunda lagi untuk mempercepat pembukaan proses PTM terbatas di wilayah yang sudah menetapkan PPKM level 1, 2, dan 3 secara bertahap. Tentunya, dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat, ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis Sabtu 4/9/2021, menurut Johnny, PTM terbatas perlu dipercepat karena pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ berkepanjangan dapat beresiko negatif pada anak. Ia menyebutnya, setidaknya ada 3 alasan utama yang menjadi dasar pelaksanaan PTM terbatas. Yang pertama, untuk menghindari ancaman putus sekolah. Dalam hal ini, PJJ yang tidak optimal membuat anak terpaksa bekerja dan tidak belajar, terutama untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Selain itu, beberapa orang tua juga tidak dapat melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Kemudian yang kedua, untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan PJJ. Pasalnya, perbedaan akses, kualitas materi, sarana selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak yang memiliki keterbatasan secara sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, guna menghindari resiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak selama PJJ. Resiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, resiko pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, serta kehamilan remaja. Selain itu, anak juga dapat merasakan tertekan selama PJJ karena tidak bermain dan bertemu dengan kawan-kawannya dalam waktu lama. Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat PTM terbatas, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga pengurus sekolah. Di samping itu, pemerintah juga menegaskan proses pembelajaran mengikuti peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai penerapan PPKM berdasarkan asesmen situasi COVID-19 level 4, 3, 2, dan 1. Setelah hadirnya PTM terbatas di beberapa sekolah, ada pun syarat di dalam pelaksanaan PTM terbatas tersebut. Yang pertama, vaksinisasi pengajar dan pelajar menjadi syarat utama. Kemudian yang kedua, di sekolah juga harus terdapat sarana penunjang protokol kesehatan. Yang ketiga, memakai masker sekali pakai dengan ketentuan 3 lapis. Yang keempat, persetujuan orang tua pelajar terhadap pelaksanaan PTM. Dan yang kelima ialah tingkat kasus positif COVID-19 di sebuah daerah haruslah menurun. Baik, itulah syarat dari pelaksanaan PTM terbatas di beberapa sekolah agar pelaksanaan PTM terbatas tetaplah menjunjung tinggi protokol kesehatan. Bentuk pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Yang pertama, para peserta didik mengikuti pelaksanaan PTM terbatas selama 3 hari dalam seminggu dengan kuota maksimal 50% per harinya. Yang kedua, dilakukan pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 meter guna menerapkan social distancing, yaitu dengan menjaga jarak.
Yang ketiga, dalam satu hari para pelajar melakukan proses pembelajaran selama 2 jam dengan mata pelajaran yang sudah disesuaikan dengan jadwal pelajaran. Yang keempat, waktu dan durasi PTM terbatas dengan pembagian kelompok belajar sehingga situasi di sekolah tidak terlalu ramai atau terkesan berkerumun. Masalah-masalah dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Ada beberapa sekolah yang melakukan sistem shift selama 8 jam, di mana guru bertugas selama 8 jam per hari. Hal tersebut dikhawatirkan adanya risiko tertular COVID-19 karena harus berada di dalam ruangan lebih dari 4 jam. Masalah juga ditemukan yaitu dengan tidak adanya pemetaan materi pembelajaran yang mudah, sedang, dan sulit di setiap mata pelajaran. Tanggapan orang tua, murid, dan guru dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Adapun tanggapan dari orang tua, yang pertama, beberapa orang tua tidak setuju dengan adanya pelaksanaan PTM terbatas di beberapa sekolah. Yang kedua, beberapa orang tua masih menganggap bahwa sekolah belum bisa menjamin protokol kesehatan. Yang ketiga, beberapa orang tua menganggap bahwa kesehatan dalam hal ini ialah hal yang utama. Yang keempat, namun ada juga orang tua yang menganggap bahwa pentingnya melaksanakan PTM terbatas. Dan yang kelima, sehingga banyak juga orang tua yang setuju dengan adanya pelaksanaan PTM terbatas tersebut. Tanggapan orang tua, murid, dan guru dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Tanggapan murid. Beberapa murid sangat bersemangat dengan adanya PTM terbatas ini. Kemudian murid berharap agar selama pelaksanaan PTM di sekolah, progres tetaplah dilakukan. Dan beberapa murid senang dikarenakan akan bertemu dengan teman dan guru-gurunya. Tanggapan guru dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Guru sudah banyak yang antusias dalam menyambut PTM terbatas tersebut. Beberapa guru juga sangat suka dengan PTM tersebut jika dibandingkan dengan belajar secara daring. Beberapa guru berharap agar pelaksanaan PTM tersebut tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah pro kontra dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Pro ataupun yang setuju, Guru Besar Fakultas Keguruan UNS Solo menjelaskan bahwa belajar secara luring merupakan jalan yang paling baik dibandingkan dengan belajar secara online. Dikarenakan interaksi guru dan murid merupakan metode yang terbaik dalam proses belajar mengajar. Kontra ataupun tidak setuju dikarenakan bagi anak yang masih duduk di bangku SD sekitar 50% belum melakukan vaksin, sehingga banyak orang tua yang takut akan pelaksanaan PTM terbatas tersebut. Dampak positif dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Pelaksanaan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dibandingkan dengan PJJ, sehingga peserta didik bisa berinteraksi dan saling bertanya secara langsung. PTM terbatas dapat meminimalisir kesenjangan digital antara satuan pendidikan yang berada di wilayah terjangkau internet dengan baik dan dengan yang tidak baik. Peserta didik juga bisa kembali bertemu dengan teman-teman serta gurunya secara langsung guna menjaga eksistensi sosial, bersosialisasi. Kedua, dampak negatif dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Tentunya akan menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 jika peserta didik dan warga sekolah lainnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Kekhawatiran sebagian orang tua terhadap anaknya, sehingga ada orang tua yang menemani anaknya dan menimbulkan kerumunan di lingkungan sekolah. Berikut kami tampilkan beberapa cuplikan video dari proses pelaksanaan PTM terbatas di sekolah.